Sugeng Dalu Rencang-Rencang, selamat datang di Sema Dalu. Sebelum kamu lanjut mendengarkan podcast ini, silahkan klik subscribe, berikan like-nya jika kamu menyukai cerita ini, berikan komentar juga, dan share di sosial media kamu, agar lebih banyak yang mendengarkan Sema Dalu. Sema Dalu bertamu malam hari ini. Kita akan berbagi cerita pengalaman menyeramkan yang terjadi, khususnya di daerah Cirebon dan sekitarnya. Di episode keempat kali ini, ada kisah yang diceritakan oleh salah satu sahabat saya, Intan namanya. Siang itu kami cuma ngobrol-ngobrol biasa seputar pengalaman menyeramkan, dan saya menemukan kisah ini dikisahkan oleh Intan, yang jujur aja saat itu membuat bulu kuduk saya sangat merinding. Kisahnya terjadi di sekitar tempat tinggal Intan sendiri. Sekedar informasi, Intan ini tinggal di daerah Suci, di Kabupaten Cirebon. Buat yang belum tahu daerah ini, daerah Suci berlokasi tidak terlalu jauh dari gerbang perbatasan kota dan Kabupaten Cirebon yang mengarah ke kota Semarang. Kalau rencang-rencang ingin ke arah Semarang, pasti akan melewati gerbang perbatasan ini, lalu bisa berbelok ke kanan dan di sanalah daerah rumah Intan berada. Menurut pengakuan Intan yang didapat dari kisah neneknya, beliau ini bercerita ya bahwa mitos dari kisah ini sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Bahkan ketika masa penjajahan Belanda dikisahkan turun-temurun sampai sekitar awal tahun 2000-an. Tapi sayangnya di masa ini sepertinya kisah ini sudah tidak lagi sepopuler dulu, sudah hilang ditelan modernisasi. Dan mungkin buat rencang-rencang yang tinggal di daerah Suci atau mungkin pernah mendengar tentang mitos ini bisa memastikan eksistensi kisah ini di daerah tersebut. Daerah Suci ini terbagi jadi beberapa blok, dan salah satunya blok tempat tinggal Intan. Saya akan menggunakan inisial, istilahnya blok S. Dan di blok S ini terdapat makam keramat dengan beringin yang sangat besar di sampingnya. Bahkan nama blok S sendiri diambil dari nama makam keramat tersebut. Jadi rencana-rencana bisa bayangkan ada dua buah makam keramat, makam yang sangat tua ya. Kemudian ada beringin besar persis di belakangnya, dan di depannya terdapat sebuah saung dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Cirebon juga biasa kita kenal dengan istilah jondol atau tagok atau pejagan. Tapi di kisah ini saya akan menyebutnya jondol seperti yang Intan ceritakan dan seperti yang familiar disebut di daerah tersebut. Jondol ini atau saung ini adalah semacam pos kamling yang dibangun dari bambu dan usianya sudah sangat tua, sudah ada sejak lama, dan disinilah teror itu sering terjadi. Menurut pengakuan narasumber, konon makam keramat ini juga kan ada dua. Salah satunya adalah salah satu tokoh yang disegani pada masanya, dan satunya lagi adalah kuburan pusaka atau jimat-jimat dari tokoh tersebut. Dan di sekitar area jondol tersebut pada masa itu masih berupa hutan-hutan atau alas, dan juga banyak terdapat bambu kuning di sekitarnya. Dan tempat itu sangat sering diperbincangkan oleh masyarakat sekitar karena keangkerannya. Konon setiap kendaraan yang lewat ke sana atau ada siapapun yang lewat di sana selepas maghrib pasti akan diganggu atau akan ditampakkan oleh sosok-sosok yang tidak seharusnya kita lihat. Karena memang jondol tersebut pada masa itu belum ada penerangan, jadi ketika maghrib tiba akan segelap itu di sana, dan biasanya teror akan muncul pada saat itu. Selain sering terjadi kecelakaan tanpa alasan yang jelas di depan jondol tersebut, warga sekitar juga kerap kali melihat penampakan kuda hitam besar yang sedang merumput di depan jondol tersebut, seolah-olah seperti sengaja diparkir di sana. Dan biasanya warga melihat kuda tersebut sekitar tengah malam. Ada juga berita yang mengatakan bahwa ketika itu
Membangun rumah di daerah makam keramat tersebut amat sangat susah. Ada satu rumah yang pertama dibangun di samping Jondol tersebut, dan rumahnya masih ada sampai sekarang. Memang terlihat sangat klasik modelnya, dan rumah tersebut jadi saksi seberapa banyak hal-hal mistis yang terjadi di daerah tersebut. Katanya ada beberapa rumah yang dibangun lalu tiba-tiba pekerjanya sakit, atau ketika rumah itu berhasil dibangun tapi kemudian para penghuninya mengalami sakit berkepanjangan. Bahkan ada juga rumah yang saat itu sedang dibangun tapi mendadak ambruk begitu saja. Jadi seolah-olah warga tidak diizinkan untuk membangun rumah dan membuat pemukiman di sana. Tapi memang ada beberapa rumah yang berhasil dibangun dan akhirnya ditinggali di sana. Narasumber kita, Intan, mengalami juga mendapatkan peringatan dari orang tuanya untuk tidak sering-sering lewat Jondol itu, khususnya selepas maghrib. Dan itu bukan tanpa alasan, karena Intan pernah mendengar cerita, dan itu memang terjadi di daerahnya. Ada salah seorang anak kecil, saat itu diperkirakan di sekitar tahun 80-an, seorang anak laki-laki yang bermain sepeda selepas maghrib di area Jondol tersebut. Saat itu keluarganya tiba-tiba mendapat kabar bahwa anak kecil tersebut jatuh persis di depan Jondol itu. Mereka langsung membawanya ke rumah dan memeriksa keadaannya. Ternyata menurut pengakuan anak itu, dia terjatuh dari sepeda karena kaget melihat sesuatu di sana. Menurut pengakuannya, anak itu melihat ada sosok nenek-nenek atau nini-nini yang tiba-tiba saja muncul di depannya, persis di depan Jondol itu, dengan menggunakan kebaya dan rambut yang disanggul dengan helai-helai rambut yang berwarna putih. Nenek itu bungkuk dan bergelagat agak aneh, yang seolah-olah menakut-nakutinya. Melihat itu, si anak langsung jatuh, dan sejak saat itu anak itu tidak bisa berjalan. Entah apa penyebabnya. Ketika dibawa ke dokter, diagnosanya anak itu baik-baik saja. Tidak ada luka yang berarti atau sesuatu alasan yang membuat dia tidak bisa berjalan. Lalu akhirnya dia dibawa ke rumah dan sempat sakit berkali-kali. Pada masa itu juga masih sangat wajar membawa orang yang sakit ke orang pintar. Dan menurut orang pintar tersebut, si anak ini ketempelan sesuatu. Namun sayangnya belum ada tindak lanjut yang bisa dilakukan lagi setelah itu. Dan 2 minggu setelah kejadian si anak jatuh, anak tersebut akhirnya meninggal dunia. Dan akhirnya kisah itu yang membuat warga sekitar juga menjadi lebih khawatir terhadap kondisi anak-anak mereka, dan juga kekhawatiran mereka akan berbagai kecelakaan atau belai dalam bahasa Cirebonnya yang mungkin saja terjadi ketika mereka melewati Jondol tersebut. Salah satu kejadian juga menimpa ibu dari narasumber kita, Intan. Ibunya bercerita bahwa suatu kali pernah pukul 1 malam, beliau dan ibunya, yaitu neneknya Intan ya, keluar untuk berbelanja kebutuhan berdagang di pasar. Mereka berdua berjalan kaki menuju pasar, dan saat itulah Ibu Intan melihat sesuatu di Jondol. Dari kejauhan, Ibu Intan ini melihat seperti ada seseorang yang sedang duduk di sana, tapi karena kondisinya di sana tidak ada lampu pada saat itu, jadi kondisinya sama sekali gelap, tapi masih samar-samar terlihat bahwa situ ada Jondol, ada pohon beringin besar, ada kuburan. Dan ketika sudah semakin dekat, ibu dan nenek Intan ini mendengar ada seseorang, suaranya perempuan, yang bertanya, "Mau kemana?" Lalu pada saat itu nenek Intan menjawab, "Mau ke pasar." Dan karena ibu Intan penasaran siapa yang bertanya, lalu dia menengok dan melihat ke arah Jondol, dan ternyata di sana tidak ada orang sama sekali. Bahkan Intan kecil pernah mengalami sesuatu di sana. Jadi ibu Intan ini jualan tidak jauh dari rumahnya. Jarak dari rumah dan juga warungnya hanya sekitar 5 menit berjalan kaki. Namun sayangnya lokasi warung tersebut melewati Jondol yang sedang kita ceritakan ini. Jadi ketika pulang dan pergi dari warung ke rumah, mereka harus melewati Jondol tersebut. Biasanya ketika kecil dulu, mungkin sekitar 5-6 tahun, Intan suka bermain ke warung ibunya, dan itu biasanya dari siang sampai sore. Tapi biasanya di warungnya juga ibu akan mengingatkan Intan, "Nok, jangan pulang selepas maghrib, nanti tunggu aja selepas isya baru pulang." Karena mungkin kita tahu ya, bahwa mitos maghrib atau perpindahan waktu dari sore ke malam adalah waktu di mana mereka sering bermunculan dan menebar teror. Tapi karena Intan pikir perjalanan dari warung ke rumahnya pun tidak lebih dari 5 menit dan bisa ditempuh dengan cepat,
Intan yang dari dulu mendengarkan peringatan itu jadi kayak semacam bebal. Dia kayak gak peduli dan akhirnya saat itu memutuskan untuk pulang ke rumah persis setelah azan maghrib dikumandangkan. Saat itu Intan berjalan pulang dan Intan kecil juga tidak terlalu merasa takut akan cerita-cerita jondol itu karena mungkin namanya anak kecil ya, belum terlalu paham. Akhirnya dia pun lewat persis di sisi makam dan pohon beringin tersebut dan jondol itu. Jadi dia sengaja berjalan kaki persis di sampingnya, bukan di seberang jalannya. Dan di sanalah tiba-tiba saja dia melihat ada sosok yang berjalan berlawanan arah dengannya. Dan ketika diperhatikan, ternyata sosok itu adalah bapaknya sendiri. Intan heran, loh bapaknya mau kemana? Akhirnya ketika berpapasan, Intan bertanya, Bapak mau kemana? Tapi sosok itu cuma diem aja. Lalu Intan nanya lagi, Bapak mau ke warungnya ibu? Dan kali ini sosok itu menjawab dengan tatapan kosong, muka yang pucat, dan nada yang datar. Dia bilang, iya. Intan cerita katanya saat itu dia sama sekali gak ngerasa takut atau apa, karena mungkin masih kecil juga tadi ya. Lalu dia langsung bilang, oh ya udah, kalau gitu Nok mau langsung balik ya, katanya. Lalu dia langsung berlari pulang ke rumah. Dan sosok itu pun melanjutkan perjalanannya. Ketika Intan sudah hampir sampai ke rumahnya, dia melihat di depan rumah lampu terasnya menyala dan dia melihat ada dua sosok yang duduk di teras. Dan saat itu Intan sadar bahwa yang duduk di teras adalah neneknya dan juga bapaknya. Mereka terlihat sedang mengobrol dan begitu sampai di rumah Intan langsung nanya, loh kok bapak di sini? Bukannya bapak tadi ke warung? Enggak kok, bapak di sini dari tadi ngobrol sama nenek, katanya. Bahkan nenek pun mengiyakan, iya dari sore kita berdua di sini ngobrol. Tapi Intan tidak menceritakan bahwa dia melihat bapaknya di jondol tadi. Dia hanya memastikan bahwa bapak dan neneknya memang ngobrol di depan rumahnya sejak tadi. Dan ketika sudah memastikan itu, Intan jadi tahu bahwa berarti sosok yang dilihat tadi itu memang bukan bapaknya. Dan ada satu kisah lagi yang dialami oleh nenek Intan. Dan ini sudah terjadi berpuluh tahun lalu. Saat itu nenek Intan ingin pergi ke pasar. Seperti biasa, ketika pergi ke pasar, mereka selalu berangkat jam 1 atau 2 subuh untuk berbelanja kebutuhan. Dan malam hari itu, nenek Intan itu berangkat ke pasar sendirian dengan menggunakan sepeda. Nenek Intan mengambil sepedanya, kemudian mengayuhnya menuju ke pasar. Dan saat itu ada perasaan was-was juga, tapi beliau memberanikan diri untuk berangkat sendirian ke pasar. Dan ketika sudah dekat dengan jondol tersebut, nenek Intan ini mendengar seperti ada suara kriet, 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 seperti suara bambu yang terinjak atau seperti ada yang bergerak di jondol tersebut. Dan seperti biasa, malam hari itu jondol juga terlihat gelap karena tidak ada penerangan di sana. Pohon beringin besar di sampingnya masih menjulang tinggi dengan 2 kuburan keramat juga di sana. Dan ketika sudah semakin dekat, ada perasaan penasaran dari nenek Intan seperti ingin melihat ada siapa di jondol tersebut. Lalu ketika sudah semakin dekat ke arah jondol, nenek Intan ini melihat seperti ada siluet yang sedang menari-nari di jondol tersebut. Ketika sudah semakin dekat, nenek Intan menengok dan melihat bahwa benar di jondol tersebut ada sosok perempuan tua atau nini-nini yang sedang menari di sana. Menggunakan kebaya dengan rambut disanggul yang sudah mulai agak memutih warnanya. Tapi ada yang aneh, karena nenek Intan melihat kepalanya persis ada di sampingnya dalam posisi melayang, matanya melotot, namun ikut bergerak-gerak sesuai dengan gerakan tubuhnya. Nenek Intan saat itu langsung merinding dan sepertinya sosok itu sadar bahwa dirinya sedang diperhatikan. Akhirnya sosok itu melirik dan melihat ke arah nenek Intan dan saat itu mereka bertatap-tatapan. Matanya bertemu dengan mata neneknya Intan. Dan melihat itu, sosok tersebut tersenyum dan bahkan ia menari dengan jauh lebih cepat dan bersemangat dari sebelumnya. Nenek Intan melihat itu langsung menjerit, lalu dia langsung memacu sepedanya menuju pasar dengan sekencang-kencangnya tanpa melihat lagi ke arah jondol itu. Bertahun-tahun berlalu dan memang
cerita tentang Jondol ini masih diceritakan. Tapi mungkin kisahnya memang sejak zaman penjajahan Belanda sampai sekitar awal tahun 2000-an. Karena kisah tersebut perlahan memudar. Dan menurut pengakuan Nenek Intan juga yang masih tinggal di sana, katanya beberapa warga sempat memanggil orang pintar, lalu sempat mengadakan interaksi juga dengan sosok yang ada di sana, dan akhirnya memutuskan untuk memindahkan sosok tersebut ke tempat lain. Sehingga sejak saat itu terornya pun sudah mulai berkurang, warga sekitar sudah mulai bisa membangun rumah-rumahnya di sana. Dan warga sekitar pun memutuskan untuk membangun ulang Jondol tersebut, tapi dengan batu bata dan semen, sehingga sekarang bentuknya sudah seperti pos kamling biasa. Karena kita tahu bahwa Jondol bambu kan memang terkesan agak menyeramkan, jadi diharapkan itu juga bisa menghilangkan rumor-rumor tersebut. Kemudian dialiri penerangan juga di sana, sehingga sekarang jam berapapun Jondol kan selalu terang. Bahkan jarak Jondol, pohon beringin, dan makam keramat tersebut pun sekarang mungkin sekitar 5-10 meter dari rumah-rumah sekitarnya. Artinya memang sudah sedekat itu dengan pemukiman warga. Jujur aja ketika mendengar cerita ini, saya pribadi sangat tertarik. Saya pun penasaran lokasinya di mana. Akhirnya saya janjian sama Intan dan saya pergi ke rumahnya, dan saya memang melihat lokasinya itu sekarang jalannya sudah diaspal dan Jondolnya itu ada persis di pinggir jalan. Kemudian di sampingnya ada pohon beringin yang sangat besar. Lalu ada 2 kuburan di bawah pohon beringin tersebut. Lokasinya sudah sangat ramai, tapi saya juga masih bisa melihat di sisi kanan pohon beringin tersebut ada rumah yang terlihat sangat tua dari desainnya. Ternyata itu memang rumah pertama yang dibangun di sana. Dan di sampingnya sekarang sudah dibangun minimarket juga. Jondol itu sekarang kondisinya memang sudah berangka tembok dan dicat warna merah dengan lampu yang terang benderang. Dan di episode selanjutnya ada lagi satu kisah yang diceritakan oleh Intan, masih di daerah suci, masih terkait makam keramat juga, yang sampai saat ini pun masih menjadi mitos di daerah sana. Nantikan di episode berikutnya.